Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Prastiti Laras Nugraheni, dosen dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Bidang kepakaran saya adalah teknologi pangan dan gizi, dengan fokus pada keamanan pangan, pengolahan pangan, gizi keluarga, serta pengembangan pangan fungsional. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan implementasi rencana pembelajaran semester mata kuliah pengolahan makanan sebagai bagian dari praktek pembelajaran yang mendukung capaian pembelajaran lulusan. Mata kuliah yang saya ampu adalah pengolahan makanan dengan kode mata kuliah 554-51923, berbobot 3 SKS dan dilaksanakan selama 16 pertemuan pada semester Gasal. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa mengenai teori, konsep, dan praktek pengolahan makanan berdasarkan tahapan perkembangan manusia, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Mahasiswa tidak hanya mempelajari aspek gizi, tetapi juga keamanan pangan, sanitasi, dan juga penyusunan menu seimbang yang aplikatif bagi keluarga. RPS ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, terutama SDGs number 2, yaitu tanpa kelaparan, dan SDGs number 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, serta mendukung SDGs number 1 dan juga SDGs number 4. Pembelajaran diarahkan untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan, yaitu kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi kebutuhan keluarga serta merancang program peningkatan kesejahteraan keluarga. Adapun CPMK yang dicapai meliputi kemampuan memahami kebutuhan gizi setiap tahap perkembangan, menerapkan prinsip keamanan pangan, menghitung kebutuhan gizi, menyusun menu seimbang, serta mengolah makanan yang aman, sehat, dan juga bergizi. Bahan kajian disusun secara sistematis, dimulai dari konsep dasar gizi, keamanan pangan, sanitasi, hingga pengolahan makanan pada setiap tahap perkembangan manusia. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa melaksanakan praktek penyusunan serta pengolahan menu seimbang bagi keluarga. Dan dalam proses pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti laptop, LCD, proyektor, video pembelajaran, infografis, artikel ilmiah, serta learning management system yang memungkinkan mahasiswa mengakses materi secara mandiri. Proses pembelajaran menerapkan pendekatan student-centered learning yang mendorong mahasiswa untuk aktif membangun pengetahuan. Model pembelajaran yang digunakan terdiri atas direct instruction, case-based learning, dan juga project-based learning. Mahasiswa akan diberikan studi kasus nyata mengenai permasalahan gizi remaja, kemudian merancang solusi berbagai ilmiah, dan menghasilkan proyek berupa penyusunan serta praktik pengolahan menu seimbang sesuai dengan kebutuhan sasaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara otentik melalui berbagai instrumen penilaian. Penilaian mencakup penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, portofolio, presentasi, penilaian diri dan sejawat, worksheet, produk, laporan akhir, dan juga presentasi proyek. Komposisi penilaian dirancang untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan juga kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu secara nyata. Materi pembelajaran menggunakan referensi yang mutakhir berupa buku teks, modul praktikum, serta artikel ilmiah nasional dan internasional. Selain itu, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian yang saya lakukan di bidang teknologi pangan, keamanan pangan, dan juga gizi keluarga ke dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga berbasis hasil penelitian dan juga perkembangan ilmu pengetahuan yang terkini. Seluruh proses pembelajaran dirancang secara sistematis dalam rencana pembelajaran semester yang menjadi pedoman pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester. Berikut adalah video pengajaran saya
dalam mata kuliah pengolahan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, berarti kalau misalnya sehat, artinya kita bisa mempelajari materi pada hari ini. Karena pada hari ini kita akan belajar terkait pengolahan makanan. Ya, bagaimana pemenuhan gizi untuk setiap tahap perkembangan kehidupan. Ya. Mata kuliah ini akan membahas mengenai pengolahan makanan untuk pemenuhan gizi keluarga berdasarkan daur kehidupannya. Nantinya kita akan membahas terkait teori, prinsip, konsep, dan juga praktik dalam menyusun menu dan juga mengolah makanan untuk ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa, dan juga lansia. Capaian pembelajarannya diharapkan kalian sebagai mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar gizi keluarga, siklus kehidupan, serta kebutuhan gizi pada setiap tahapan perkembangan sebagai dasar dalam merencanakan makanan. Kemudian mahasiswa juga harus dapat memahami pentingnya keamanan pangan dalam proses pengolahan makanan, serta mampu menganalisis prinsip-prinsip sanitasi, kebersihan, dan juga pengendalian kontaminasinya. Ya, kemudian juga mahasiswa harus mampu menyusun menu bergizi seimbang sesuai dengan kebutuhan gizi pada berbagai tahap perkembangan. Kemudian mahasiswa juga mampu menerapkan prinsip pengolahan makanan yang tepat, aman, higienis, juga sesuai standar keamanan, kebersihan, dan juga kecukupan nutrisinya. Sebelum kita ke gizi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu daur kehidupan. Ya, daur kehidupan adalah rangkaian tahapan yang dilalui oleh makhluk hidup yang dimulai dari masa janin, bayi, balita, usia sekolah, remaja, dewasa, hingga ke usia lanjut. Nah, setiap tahapan ini dipengaruhi oleh proses pertumbuhan dan juga perkembangan yang membutuhkan zat gizi yang cukup. Apa sih itu kecukupan gizi? Ada yang tahu kecukupan gizi? Belum tahu? Oke, kecukupan gizi itu artinya dapat memenuhi kebutuhan gizinya secara seimbang. Ya, kita akan mempelajari terkait ilmu gizi terlebih dahulu, yaitu adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan dengan tubuh manusia, yang dimana fokus utamanya adalah zat gizi makro dan juga zat gizi mikro, yang nantinya bisa mempengaruhi proses metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, serta daya tahan tubuh. Ya, apabila kita tidak memiliki pemahaman gizi, kira-kira apa yang terjadi? Malnutrisi, ya, seperti yang terjadi saat ini, banyak anak yang stunting, ya, banyak juga yang obesitas, begitu kan? Dan ternyata itu tidak terjadi pada anak-anak saja obesitas, tetapi usia dewasa juga. Belum lagi penyakit degeneratif yang sekarang tidak lagi pada lansia, tetapi juga terjadi juga pada anak muda, begitu. Karena ketidakcukupan gizi yang seimbang dan juga mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami gizi agar kita dapat merancang pola makan yang sesuai dengan kebutuhan kita ataupun keluarga pada setiap tahap kehidupannya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan kecukupan gizi. Ya, karena ketika kita mendapatkan gizi yang cukup, yang dimana input kalori yang dibutuhkan, zat-zat gizi yang dibutuhkan itu sama dengan apa yang kita keluarkan, maka itu disebut dengan gizi seimbang. Yang nantinya zat-zat gizi tersebut akan digunakan oleh tubuh untuk fungsi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita.
Kemudian selain fungsi organ tubuh juga terkait imunitas, karena dengan konsumsi makanan-makanan bergizi, maka daya tahan tubuh kita akan meningkat. Dan juga itu akan menghalangi penyakit-penyakit virus-virus masuk. Karena antibodi kita bisa terbentuk dengan cukup baik. Akhirnya kita akan mendapatkan kesehatan yang optimal. Nah, apabila kekurangan gizi, maka itu akan berdampak kepada contohnya stunting, ya. Apalagi ini sangat penting ketika bayi itu masih di dalam kandungan, ya. Proses stunting itu terjadi dari dalam kandungan apabila ibunya tidak mengkonsumsi zat-zat yang dibutuhkan oleh bayi dalam jumlah yang cukup, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga mengalami anemia. Biasanya siapa yang sering terjadi anemia? Perempuan, ya. Perempuan biasanya sering mengalami anemia. Biasanya remaja-remaja putri suka diberikan suplemen penambah darah, gitu, karena yang biasa mengalami adalah remaja putri. Kemudian kita juga kemungkinan bisa saja mengalami defisiensi vitamin, apalagi bagi yang tidak suka dengan sayur dan buah, karena disitulah yang terkandung vitamin, serat, dan mineralnya, ya. Kemudian pengolahan makanan dan gizi. Ini adalah menunjukkan bahwa pengolahan makanan itu ada hubungannya dengan gizi. Ya, dengan kita mengolah makanan, maka itu bisa menjaga nilai gizinya. Ya. Dengan menggunakan metode pengolahan yang tepat. Tetapi kalau misalnya tidak tepat, maka itu bisa menyebabkan kerusakan pada zat gizi. Contohnya misalnya vitamin C, ya, protein, itu dia sangat riskan dengan suhu tinggi. Sehingga ketika dia dipanaskan, dia bisa menyebabkan degradasi ataupun pemotongan ataupun bahkan kerusakan, ya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengolahan makanan yang tepat. Kemudian meningkatkan daya cernanya. Dengan diolah makanannya dari bahan mentah, diolah menjadi bahan yang matang, siap dimakan, artinya ada proses di sana. Contohnya adalah proses pemanasan. Ketika proses pemanasan itu akan terjadi pemotongan. Ya, pemotongan protein, karbohidrat yang tadinya kompleks menjadi lebih sederhana. Ketika lebih sederhana, maka akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Begitu. Kemudian terkait keamanan pangannya. Dengan pengolahan, pemanasan, maka mikroorganisme itu akan mati. Ya, sehingga ketika dikonsumsi, maka dia akan aman. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas terkait pengolahan makanan dengan zat gizi. Ketika pengolahan makanannya tidak tepat, maka itu akan mempengaruhi zat gizi yang terkandung di dalamnya. Oke, sekarang saya mau kasih pertanyaan ke kalian. Kalau kalian di supermarket, kalian itu biasanya suka lihat susu dengan berbagai macam jenisnya. Ya enggak? Ada yang UHT, ada yang pasteurisasi, ada yang susu bubuk, begitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lebih baik mana susu pasteurisasi dengan susu UHT? Ada yang mau jawab? Oke, kamu boleh deh, yang paling tinggi nih yang angkat tangannya. Silakan. Untuk pertanyaan mengapa mana yang lebih baik, kalau dari susu pasteurisasi maupun susu UHT, kedua-duanya itu sama-sama memiliki kandungan gizi yang baik karena diproduksi dengan suhu dan juga proses pengolahan yang sama. Tetapi ada perbedaan di tinggi suhunya dan lama di proses pengolahan ketika diproduksi. Karena kalau susu pasteurisasi itu dia pengolahannya suhunya lebih rendah tetapi waktunya lama, sedangkan untuk susu UHT itu suhunya lebih tinggi tetapi waktunya sebentar. Jadi ketika disimpan di suhu ruangan, susu UHT lebih bisa tahan lama dibanding susu pasteurisasi. Begitupun untuk penyimpanan atau pengolahan ketika untuk diminum, Bu. Biasanya susu pasteurisasi itu hanya bisa sebentar, tidak bisa lama-lama di suhu ruang. Sedangkan kalau susu UHT bisa di suhu ruang. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan oleh temannya, betul ya apa yang disampaikan temannya ya. Jadi kalau kalian lihat susu UHT kenapa taruhnya di luar, tidak di dalam cooler, ya itu dikarenakan dia diolahnya dengan cara menggunakan
suhu tinggi tapi waktunya sebentar. Yang dimana mikroorganisme di dalamnya itu udah mati gitu. Dan dia dikemas secara aseptik. Sehingga tidak mungkin ada mikroorganisme untuk masuk ke dalam. Kecuali kalau kemasannya bocor gitu. Makanya dia bisa disimpan di suhu luar. Tapi kalau susu pasteurisasi itu tidak bisa. Harus disimpan di suhu dingin. Jadi kalian kalau pilih minuman susu, maka pilihlah untuk pasteurisasi cari yang di dalam cooler, ya, karena dia akan lebih aman. Terkait kandungan gizinya, dua-duanya sama-sama baik, ya. Karena yang satu menggunakan suhu rendah tapi waktu lebih lama, yang satu lagi UHT menggunakan suhu tinggi tapi dia waktunya lebih sebentar. Dan biasanya untuk industri pangan itu biasanya mereka suka menambahkan vitamin ataupun zat-zat yang hilang ketika proses produksi. Gitu ya. Jadi di dalamnya kandungannya juga tetap sama. Cuman kadang-kadang yang membedakan juga adalah terkait gula, kadar gulanya. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, jadi ini saya akan buat 4 kelompok. Satu kelompoknya setiap baris saja biar tidak berubah, ya. Kemudian satu kelompok ini akan membuat menu. Yang kelompok ini adalah untuk MPASI. Kemudian untuk kelompok yang ini adalah untuk anak. Kemudian ini dewasa, dan selanjutnya adalah lansia. Silakan buat menu dari makan pagi, makan siang, makan malam, dan snack. Sesuaikan dengan zat gizi yang dibutuhkan. Zat gizinya harus lengkap. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Protein, jangan lupa. Protein itu ada protein dari hewani dan nabati. Keduanya saling melengkapi, jadi dua-duanya harus ada. Begitu, ya. Kalian akan saya berikan karton, ya, dan spidol setiap kelompok, sehingga silahkan dibuat di situ untuk tugas pada hari ini. Begitu. Kalian dipersilahkan untuk mendiskusikannya bersama-sama. Jelas? Ada pertanyaan? Cukup. Oke, baik. Saya bagikan ya. Wih, jatuh. Oke. Silakan untuk berkelompok ya dan mengerjakan tugas pada hari ini. Ini udah kesinian banget. Iya. Oke, ini makanan yang untuk melatih motoriknya dia. Ayo. Oke, baik anak-anak. Waktunya sudah habis ya. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, baik. Kita sudah mengerjakan tugas. Kalian sudah menyusun menu terkait menu harian untuk remaja, dewasa, kemudian MPASI, dan lansia. Begitu ya. Sekarang saya meminta kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, hasil diskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Oke, mungkin untuk yang pertama saya berikan kesempatan untuk yang anak terlebih dahulu. Silakan, berikan aplaus buat temannya. Ayo silakan. Oke, silakan perkenalan diri dulu kemudian jelaskan. Tolong harap tenang ya. Bisa diperhatikan teman-temannya yang akan mempresentasikan. Sebelumnya perkenalkan kita dari kelompok anak-anak di sini. Izin memperkenalkan diri, saya Saroni Najib. Yuda Kurniawan. Saya Putra Ramadan. Saya Zulkarnain. Oke, di sini kita akan mempresentasikan menu yang seimbang atau menu gizi yang cukup untuk anak-anak. Oke. Mulai dari yang pertama, Putra boleh dijelasin? Jadi untuk menu seimbang untuk anak ini kita
sudah merancang dari sarapan, makan siang, makan malam hingga snack. Untuk sarapan tersendiri, untuk anak itu yang pertama ada nasi sebagai karbohidrat, telur dadar sebagai protein, tumis bayam itu sebagai serat ya? Serat. Potongan pepaya sebagai serat juga, segelas susu sebagai protein. Selanjutnya makan siang, nasi sebagai karbohidrat, ayam panggang sebagai protein, sayur bening bayam sebagai serat, irisan semangka sebagai serat, dan segelas air putih. Kebutuhan harian mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Selanjutnya untuk makan malam itu ada nasi sebagai karbohidrat, ikan kembung bakar sebagai protein, tumis brokoli sebagai serat, buah jeruk juga sama, dan segelas air mineral. Selanjutnya ada snack. Snacknya untuk pagi itu kita ada pisang kepok yang bisa diolah menjadi pisang goreng. Selanjutnya ada yogurt, dan untuk sore hari kita ada roti gandum dan ditambah keju. Selanjutnya ada air mineral. Dan untuk piringku atau piring gizi harian anak ini, yang pertama kita 30% itu harus diisi dengan sayur dan buah. Selanjutnya 35% makanan pokok, dan 35% sisanya itu sebagai lauk pauk. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu buat teman-temannya. Oke, sekarang kita review ya bersama-sama. Dimulai dari sarapan. Di sini ada karbohidratnya itu nasi. Kemudian telur dadar sebagai protein hewani. Kemudian ada tumis bayam sebagai serat. Kemudian potongan pepaya, serat dan vitamin ya. Kemudian segelas susu. Begitu ya. Apa kira-kira yang kurang? Mineral. Air mineral kurang. Oke, satu lagi. Protein nabati. Jadi di sini masih kurang protein nabati. Kenapa? Karena protein hewani dan nabati itu tadi saya sampaikan saling melengkapi. Ya, protein hewani memang kompleks, tetapi tetap dibutuhkan protein nabati. Karena kalau untuk protein hewani biasanya untuk membentuk massa otot tubuh. Tetapi untuk protein nabati dia bisa membantu untuk sel-sel yang ada di dalam tubuh, ya, regenerasi sel di dalam tubuh. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Kemudian makan siang, di sini ada nasi, ayam panggang, sayur bening bayam, irisan semangka, dan segelas air putih. Kira-kira apa yang kurang di sini? Protein nabati juga. Kemudian makan malam, nasi, ikan kembung bakar, tumis brokoli, buah jeruk, dan segelas air mineral. Apa yang kurang? Nabati juga. Oke, kemudian selanjutnya adalah snacknya 2 kali nih, pagi dan sore. Pagi ada pisang kepok dan yogurt, sorenya ada roti gandum plus keju ditambah air mineral. Oke, yang ini sudah oke ya untuk snacknya. Ya, kemudian di sini kelompok anak itu membuat isi piringku. Ya, benar. Jadi kalau AKG itu mengacunya adalah kebutuhan satu hari. Energinya berapa, kalori yang dibutuhkan berapa. Tetapi kan kita kan makannya sekali konsumsi. Nah, sekali konsumsi bagaimana untuk mengetahuinya? Yaitu dengan menggunakan panduan isi piringku. Yang dimana untuk anak, makanan pokok itu 35%. Kemudian sayur dan buah itu adalah 30%. Kemudian lebihnya adalah 35% untuk lauk dan pauk. Jadi, buah dan sayur itu adalah suatu hal yang penting. Yang harus dibiasakan untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Karena itu menjadi zat gizi yang penting juga untuk kesehatan ususnya. Gitu ya. Jadi perlu serat untuk kesehatan ususnya. Perlu vitamin juga untuk imunitas tubuhnya. Ya, dan juga untuk mengatur mengatur apa tuh namanya? Bukan. Mengatur metabolisme yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi vitamin dan mineral itu juga bisa membantu untuk mengatur mobilitas organ-organ kita di dalam tubuh. Begitu ya. Oke, baik. Mungkin untuk kelompok ini kita cukupkan. Terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok anak. Ya, makasih ya. Silakan. Oke, baik. Kita sekarang sudah berada di penghujung. Sekarang saya mau tanya ke kalian, ya, apa pembelajaran yang kalian dapat pada materi pada hari ini? Dipersilakan. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Jadi dari materi yang Ibu sampaikan yang bisa saya garis bawahi adalah penanganan gizi yang tepat, bagaimana kita mengolah makanan ya. Jadi itu bisa mempertahankan nilai gizi itu sendiri, Bu. Terus mempertahankan daya cernanya dari nilai gizi itu sendiri. Mungkin itu aja, Bu. Oke, good.
Selanjutnya ada lagi? Oke, silakan. Yang dari saya sendiri itu ada 2 refleksinya. Yang pertama dari kesadaran dalam pengolahan pangan itu dapat berakibat ke dalam kandungan dari makanan tersebut. Bisa jadi kehilangan dari sisi positifnya, terus bisa menghasilkan sisi buruk. Selanjutnya yang kedua ada perencanaan, yaitu AKG atau angka kecukupan gizi yang penting diketahui oleh setiap ibu di dalam rumah tangga. Mungkin hanya itu saja. Oke, good. Kita berikan aplaus untuk kedua temannya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, saya simpulkan dari kedua temannya juga, pengolahan makanan ini bukan sekedar untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan yang siap dimakan. Tetapi itu merupakan upaya untuk bisa memastikan pangan yang kita makan itu harus aman, bergizi, dan juga memenuhi kebutuhannya di setiap tahap kehidupan. Ya, pemahaman mengenai hubungan antara gizi, kesehatan, dan teknologi pengolahan pangan ini bisa menjadi dasar dalam merancang pola konsumsi yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta pencegahan penyakit. Oleh karena itu, setiap keputusan dalam memilih makanan, bahan pangan, dan metode pengolahan itu harus mempertimbangkan kebutuhan gizinya berdasarkan usianya, kondisi fisiologisnya, tingkat aktivitas, dan juga status kesehatan. Sehingga dapat meningkatkan kualitas individu maupun keluarga dan menjadi keluarga yang sejahtera. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya. Oke, baik. Anak-anak semua, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan materi. Kalian sudah punya banyak pembelajaran di hari ini. Semoga apa yang dipelajari itu juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Mungkin saya akhiri. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Implementasi pembelajaran dilaksanakan secara interaktif melalui diskusi, presentasi, studi kasus, project-based learning, dan praktikum sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang bermakna serta mampu mengembangkan kompetensi akademik maupun profesional. Sebagai dosen Universitas Negeri Jakarta, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi melalui pembelajaran yang inovatif, penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta pengabdian kepada masyarakat yang memberikan manfaat nyata. Saya percaya bahwa proses pendidikan yang berkualitas lahir dari integrasi antara pembelajaran, penelitian, dan pengabdian, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, berkarakter, dan siap memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa. Demikian pernyataan diri saya sebagai dosen Universitas Negeri Jakarta untuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.